di YouTube channel-nya Points of View Indonesia untuk mempelajari lebih lanjut. Dan di situ Anda juga bisa melihat kembali sesi-sesi local uplifting yang diadakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Anda bisa buka di situ, ada banyak sekali dan Anda bisa mempelajarinya ya. Dan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanggapan, silakan Anda tulis di kolom komentar gitu ya. Jadi daripada pertanyaan disimpan nanti selesai sesi baru teringat dan malah terlupa gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan aja. Kami akan mengakomodir pertanyaan yang ada dan nantinya akan dijawab oleh fasilitator juga. Baik. Nah, malam hari ini Bapak Ibu kita akan difasilitasi oleh seorang siapa nih? Seorang wanita muda, wah cantik gitu, energik gitu ya. Nah, pada malam hari ini kita akan dipandu oleh Bu Karina. Siapa itu Bu Karina? Nah, Bu Karina ini punya background gitu ya. Dia sebagai seorang HR dan juga seorang financial consultant begitu, sehingga kalau teman-teman yang membutuhkan gitu ya, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola SDM, boleh nih nanti tanya-tanya ke Bu Karina gitu ya. Dan selain itu, Bu Karina ini juga seseorang yang memiliki program pendampingan khusus untuk leadership. Jadi selama 3 bulan nih secara intensif, Bu Karina akan bantuin leadership training ini, tujuannya tentunya untuk mendapatkan goals-nya. Nah, jadi nggak salah kalau Bapak Ibu malam hari ini hadir di sesi yang akan dipimpin oleh Bu Karina ini, karena kita akan dipandu oleh seseorang yang memang sudah expert banget di bidangnya gitu ya, di bidang leadership. Karena hari ini kita akan diajak untuk merefill atau refilling your inner strength atau menarik gitu ya sesuatu kekuatan dalam diri kita gitu. Nah, tanpa waktu yang cukup lama gitu ya. Jadi daripada saya kelamaan ngomong gitu. Nah, kayaknya akan lebih afdol kalau Bu Karina nih yang langsung akan tampil gitu ya. Dan waktunya saya berikan sepenuhnya untuk Bu Karina sampai nanti jam 9. Silakan Bu Karina. Thank you, Mbak Mariati. Jadi malu dipuji. Terlalu tinggi itu pujiannya. Selamat malam, semua Bapak Ibu, terus banyak nih senior saya jadi takut karena banyak senior-senior di situ. Dan maafkan kalau nanti ada yang kurang dari saya karena ini pertama kali saya membawakannya. Mbak Mariati boleh itu slide pertamanya kali? Nah, sebenarnya, saya membawakan ini karena pengalaman pribadi sendiri ketika, ngajakin, orang-orang yang, saya dampingin waktu leadership training. Biasanya tuh, saya jadi volunteer di leadership training selama 3 bulan di salah satu lembaga, yang mengajarkan tentang leadership di Jakarta. Jadi, biasanya tuh saya harus, mengajar mereka untuk mendapetin goals-nya dan udah 5 tahun saya lakukan itu dan ini kata-kata yang sering gitu, selalu bilang tidak mampu. Berarti kita juga sering saya sendiri sekarang masih sering juga kadang-kadang bilang tidak mampu. Kemudian, slide berikutnya, terus, habis setelah bilang nggak mampu biasanya tuh, kita tuh sering banget mukulin diri, "Nggak mampu nih, nggak mampu," gitu, kesal sama diri sendiri. Nah, eee, kita selalu menganggap ada tuh ketidakmampuan kita yang ada dalam diri kita dan kemudian biasanya tuh, kita tuh akan mencari jawaban bagaimana sih ngatasinnya, itu secara lumrah dan biasanya tuh paling sering yang saya dengar adalah mendengarkan motivator setiap hari, terus biasanya ikut pelatihan yang mahal-mahal, dan itu, kemudian ujung-ujungnya sih, memang menyembuhkan sesaat, tetapi kemudian biasanya balik lagi dan itu selalu terjadi gitu. Eee, saya sendiri juga pernah ngalamin yang seperti ini sama gitu dan, eee, orang-orang yang saya dampingin dan biasanya seperti ini juga gitu loh. Habis itu dia nyerah, nyerah, udah bilang, "Gua nggak bisa kan, gua nggak mampu kan," kayak gitu.
Nah, kali ini tuh saya tuh, setelah 5 tahun saya mencoba mencari apa sih sebenarnya gitu, kayak, yang kita bisa, kita dapat gitu. Jadi tujuannya caranya gitu untuk menggali potensi yang ada yang kita punya, terus, apa sih, yang sering buat kita menghalangi kita untuk mendapatkan itu gitu, mendapatkan, eee, potensinya gitu, mendapatkan, kemampuan kita gitu, apa sih yang sering menghambat kita, di sini tujuannya gitu. Nah, kemudian, nah, sebelum kita masuk ke permainan, biasanya kalau point of view eee, ada apa, rules kalau kita untuk menjaga sensitivitas dan respect. Jadi kita di sini saling menjaga perasaan, kemudian nanti, hadirkan aja perasaan yang ada, kalau kesal sama diri sendiri, marah, atau emosi, atau apa aja, atau bahagia, dihadirin aja, jangan ditolak, terus kemudian, saya juga ngarepin karena di sini tempat yang paling aman, jadi kita saling menjaga rahasia. Gitu ya, Bu Madet ya? Kurang itu tepatnya. Dan kemudian juga di point of view, biasanya, saya suka nih yang ini paling saya suka. Jadi setiap pagi sejak saya ikut point of view, saya selalu mainkan dengan pause. Pause itu adalah kita nge-grounding dulu diri kita. Jadi, kita, benar-benar, ek hin apa, bersama diri sendiri untuk berapa saat, kalau di point of view dibantu dengan musik, dan kemudian, jadi kita benar-benar bisa menerima masukan apapun itu nantinya, di sesi ini saya harapkan gitu. Jadi kali ini, yang saya pilihkan lagunya adalah tentang, jangan jangan give up sebenarnya, jangan jangan, menyerah sama diri sendiri. Jadi, cari tempat yang enak, terus abis itu, santai, boleh buka kacamata, boleh tiduran, pokoknya cari yang tempat yang santai dan kita akan pause dulu. Kita bisa mulai, oke, kita mulai pausenya. I will fight, I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. I will stay with you. We'll make it to the other side like lovers do. I'll reach my hands out in the dark and wait for yours to, until I can wait for you. I'll wait for you. 'Cause I'm not giving up, I'm not giving up, no, not yet. Even when I'm down on my last breath. 6 feet at all times, you know the rules. Even when they say there's nothing left. So don't give up on. I'm not giving up, I'm not giving up, no, not me. Even when nobody else believes, I'm not going down that easily. So don't give up on me. Now we'll I'll hold on to you.
I will fight for you. I always do until my heart is black and blue. Gimana Ibu, Bapak Ibu, ada yang mau ngasih cerita atau sharing hari ini tentang pausenya, apa yang dirasakan? Ya, wah Bu Sipora, silakan. Boleh. Iya, boleh. Terima kasih Bu Karina ya. Iya. Jadi seharian ini dari pagi udah startnya early morning sampai tadi setengah jam sebelum mulai ini masih banyak sesi, ada kelas, ada belajar bersama. Ketika barusan masuk ke pause rasanya grounded banget gitu. Jadi ngelepasin semua lelah, ngerasa senang, ngerasa masuk ke dalam sesi di mana saya siap menampung banyak hal baru gitu sekarang. Thank you. Thank you, Bu. Iya ya, saya juga pertama kali dengar lagu ini suka banget. Ada lagi yang mau sharing? Yang di kolom chat banyak nih, Bu Iya di Karina. kolom chat. Saya Bu Karina. Oke. Gimana Lim? Rasanya kayak ditapuk plak gitu ya. Nah, itu Kak Kenapa? Margaret juga senyum-senyum. Kak Margaret, Mas Jai itu tahu tuh ceritanya. Never give up. Nah, langsung senyum toh. Jadi ingatkan kembali sebuah perjalanan ya. Tidak mudah sampai pada titik saat ini. Kemudian tetap harus berusaha. Bagaimana ada kesulitan, ada tantangan. Ya, never give up. Thank you so much, Bu Karina. You're welcome, Lim. Sampai ketemu di Bali. Gosok terus ya. Yoi. Ada lagi yang mau sharing tentang pausenya? Yang mau cerita hari ini? Jadi banyak sih. Nggak ada. Ya, kalau nggak ada kita mulai kayaknya Mbak Mariati kita mulai yang ini aja. Oke. Nah, sekarang kita yang saya pergunakan saat ini ini sih sorry. Nah, yang saya pergunakan saat ini adalah punktum. Kita pergunakan punktum untuk melihat orang seperti apakah saya gitu, tapi pressing up. Oke. Iya. Jadi Buat teman-teman yang nggak punya, saya akan bantu lewat website ya. Udah. Nah, ini buat teman-teman yang nggak punya, boleh pilih gitu ya. Boleh pilih satu yang kira-kira apa namanya sesuai dengan apa sih yang saya lihat dari diri saya gitu saat ini. Berapa kartunya, Mbak? Satu. Oke, yang bisa mewakili kita kan? Boleh pilih satu yang menurut Ibu atau Bapak sesuai dengan keadaan saat ini. Baik, terima kasih. Ya. Oke, buat Bapak Ibu yang belum memiliki kartu, boleh pilih salah satu gambar di antara yang ada di layar ini yang mewakili diri Anda. Nah, oke, sudah? Udah.
Oke, Kak, udah? Udah ya? Saya balik lagi ya. Ya, kalau sudah, boleh lihat di kartu, apa yang Anda lihat di kartu tersebut. Kemudian menurut Anda pada saat kartu itu dibuat, apa yang akan terjadi? Terus bagaimana bentuk detailsnya, figurnya, backgroundnya, cahayanya, terus apakah yang details yang benar-benar signifikan buat Bapak Ibu dan kenapa? Terus menurut Bapak Ibu apa yang terjadi sebelum kartu itu foto itu dibuat? Dan apa yang terjadi setelahnya? Terus kalau ada kurang, apa sih yang kurang dari foto itu? Terus apa yang ingin Bapak Ibu tambahkan di foto itu? Kemudian apa yang Bapak Ibu lihat Bapak Ibu pada saat itu di tempat itu? Atau sama sekali nggak ada hubungannya sebenarnya. Terus apakah Bapak Ibu menyukai atau tidak menyukai foto itu? Kemudian emosi apa yang Bapak Ibu rasakan, perasaannya, serta memori yang muncul ketika kartu itu Bapak Ibu ambil. Terus kemudian kalau bisa Bapak Ibu tuliskan juga positif dan negatifnya, pikiran positif atau negatif tentang yang Bapak Ibu rasakan yang berhubungan dengan kartu itu, yang sesuai dengan Bapak dan Ibu. Sifat-sifat positif dan negatif. Ya. Kalau udah selesai Bapak Ibu? Kalau udah ada yang mau sharing tentang kartunya? Pertanyaannya jadi Lim dituliskan aja dari kartu tersebut apa yang Lim lihat tentang positif atau negatifnya Lim. Sifat positif dan negatif. Catat aja sifat positifnya apa, negatifnya apa gitu. Biasanya sih banyak negatif. Saya deh Bu Karin, Mbak Karin. Iya, gimana Bu? Ya, saya Mbak gitu. Iya. Ini kartu yang saya ambil, ya. Kartunya yang ada jembatan terus ada kupu-kupu di situ. Ya, kalau tadi pertanyaan seperti saya tuh seperti apa ya? Saat ini saya orang seperti apa? Saya itu merasa seperti kupu-kupu ini sekarang ini. Saya merasakan saya tuh ternyata masih kecil ya. Belum punya apa-apa. Dengan saya mencoba mereview gitu perjalanan hidup saya tuh yang saya pikir selama ini saya sudah banyak melakukan sesuatu. Tapi nyatanya enggak gitu ya. Nyatanya enggak. Saya belum banyak dan masih banyak yang sebenarnya masih harus saya dapat, saya pelajari dan segala macam. Jadi apalagi kalau setelah saya masuk kembali ke dunia ini ya, dunia coaching, dunia di points of view, mengenal points of view itu saya semakin merasa saya tuh nggak ada apa-apa dibanding teman-teman yang lain yang setiap hari bisa eksis, melakukan workshop ini, coaching ini, dan coaching ini. Saya enggak gitu, saya belum gitu ya, masih terbatas gitu. Jadi itu saya saat itu saya merasa masih belum maksimal melakukan sesuatu gitu. Ya, kalau di yang sifat-sifat negatifnya kalau ditanya ya itu tadi masih merasa belum puas gitu ya, masih merasa belum puas dan belum bisa seperti yang lain itu. Jadi jeleknya atau negatifnya bahwa saya membandingkan dengan orang lain gitu ya. Tapi sisi positifnya
positifnya apa? Jadi saya juga harus bersyukur bahwa dibanding orang lain pun misalnya gitu ya, ada hal-hal yang saya punya orang lain enggak gitu. Seperti itu kan di sisi positif. Jadi memang pada akhirnya saya harus menerima bahwa ada porsi saya dan porsi orang lain itu berbeda, nggak bisa serakah. Seperti itu sih Mbak, kalau lihat dari kondisi saya saat ini berdasarkan kartu ini. Mudah-mudahan betul ya. Oke, terima kasih Mbak Nggak ada yang Karina. salah ya, nggak ada yang Iya, benar. iya benar-benar. Maksudnya Oke, berarti thank you. udah seperti itu. Oke, kasih. Thank you Bu Nur. Ada lagi yang mau sharing? Itu Bu Sipora itu kartunya sama loh sama dengan Bu Oh Nunun. iya? Iya. Oh, itu Iya. Oke. jadi gimana ininya Bu? Kartu saya Sama sama nggak? Bu Nurul ya tadi ya. Nunun ya, Bu Bu Nunun. Nunun itu sama percis ngambilnya ini, cuman saya dapat gambarannya yang berbeda. Saya juga sama fokusnya ke kupu-kupu. Saya senang banget dengan filosofi kupu-kupu, ya, bagaimana bertransformasi. Dan saya melihatnya ini bukan jembatan, tapi saya melihatnya tangga turun. Tangga turun ke bawah seperti itu. Orang kan biasanya melihat suatu kehidupan itu melihatnya tangga naik, gitu ya, sisi negatif dan positifnya. Tapi saya ngelihat kartu ini dari pertama saya dapat punktum, saya suka banget sama kartu ini. Jadi kalau suruh ngegambarkan saya siapa, saya selalu menggambarkan ini gitu. Ya, yang saya gambarkan adalah saya kupu-kupu di situ, saya siap turun deep into, maksudnya benar-benar deep ke dalam into diri saya sendiri, menemukan banyak hal gitu ya, sebelum saya membagikan sesuatu buat orang lain gitu. Saat ini kan saya sebagai trainer dan sebagai coach, life coach dan leadership coach juga gitu kan. Nah, ketika saya melihat kartu point of view ini, saya selalu melihat bahwa saya itu bukan melihat ke atas, tapi saya harus melihat deep into my side gitu, ke dalam diri saya sendiri dan menemukan banyak hal di dalam diri saya sendiri, ternyata banyak resources yang belum bisa saya gali juga gitu. Nah, ketika saya bisa masuk lagi ke bawah, ke dalam, jadi tangga ini menuju tangga menjadi orang yang lebih baik, makin hari makin dalam gitu, makin ke dalam lagi. Kira-kira seperti itu. Thank you. Thank you Bu Sipora. Ada lagi yang mau sharing tentang kartunya? Saya. Banyak. Ya, boleh. Boleh ya, silakan Bu. Saya lagi minggir di jalan sini. Iya, Semoga kelihatan ya. Iya. Oh, Fani. Saya... Hai, Kakak Karina. Hai, Fani. Gimana, Fan? Saya tergoda untuk berhenti sebentar ngambil kartu sih ya. Jadi kebetulan saya bawa punktumnya, emang udah saya siapin. Saya ambil kartu ini. Terus apa intinya? Jadi Fanny itu adalah seorang yang paling suka menghindari adrenalin rush. Jadi sebisa mungkin itu memposisikan diri untuk nggak ngambil kondisi yang memacu adrenalin. Dan sekarang di posisi yang justru udah deh loncat aja, rasain aja itu adrenalinnya. Dan itu kalau tadi Bu Karina sempat tanya positifnya apa? Positifnya Fanny selalu mengkontrol diri. Tapi di sisi lain negatifnya adalah saking mengkontrolnya jadi nggak tahu sebenarnya lagi merasa apa. Nggak punya perasaan tuh. Dan enggak. Ya, 6. Oh, okay. Ya, sangat mudah banget buat seorang Fanny itu untuk slip ke 6 feeling. Jadi mau nangis nih, tapi nggak tahu apa yang ditangisin karena merasa everything is under my control kok. Ya emang udah seharusnya seperti itu, ya emang udah harusnya seperti itu. Udah aku perkirakan tuh kan udah begini. Nah, itu jadi hal yang negatifnya gitu. Jadi Fanny yang sekarang ini Fanny yang sedang loncat aja kayak begini, rasain aja adrenalin, nggak usah dihindar-hindarin. Dan pas juga sama postur-posturnya si anak cewek ini gembul-gembul kayak saya gitu kan ya.
Jadi Oke. kartu ini tepat banget buat aku untuk aku ambil secara facing up. Itu aja. Oke, Terima thank kasih. thank you Fani. Hati-hati jalan. Ada lagi yang mau sharing? Saya boleh, Bu Karina. Boleh, Lim. Sebelumnya saya mau kasih tantangan buat Fani. Siap. Silakan dibaca, Fani. Jangan jalan dulu. Dasar. Oke, kartu kacamata saya ambil dari Pungtum. Nah, saya merasa seperti kacamata ini ya. Perlu diperbaiki, perlu dilengkapi. Saya punya sisi positifnya adalah saya punya frame, saya punya satu basic. Nah, seperti beberapa rekan seperti Bu Nunun dan rekan-rekan beberapa, kebetulan saya di basic psikologi, jadi saya punya frame basic psikologi. Tapi masih ada yang perlu dilengkapi, diperbaiki. Frame ini masih bagus ketika digosok, dilengkapi lagi dengan gagang telinganya, kemudian kacanya diganti, lensanya diganti, dan saya perlu melengkapi diri saya dengan segala sesuatu yang baik, yang berguna. Salah satunya ya ini sesi hari ini. Terima kasih. Thank you. Nah, terima kasih teman-teman, Pak Ibu udah sharingnya. Sekarang kita udah dapat nih ya. Nah, kita akan cari lagi. Kita tuh sering banget setelah itu memuji kemampuan orang lain daripada kemampuan diri sendiri, benar ya? Kita tuh sering banget muji orang lain, oh ini hebat banget. Pokoknya kalau muji orang lain tuh bisa. Nah, untuk membuktikannya kita buka satu kartu lagi, facing up, dan ambil kartunya yang menurut Bapak Ibu nih kartu yang benar-benar menggambarkan orang yang pingin, kalau saya jadi orang itu saya pingin banget nih seperti ini. Terus ditulis apa sih ininya keinginannya yang Bapak Ibu lihat dari kartu itu gitu. Dan ini kartu ini nih nanti akan kita pakai terus sampai nanti terakhir. Jadi jangan sampai hilang. Kalau yang pakai web nanti benar-benar difoto, terus abis itu dicatat di dalam kertas, di atas kertas gitu. Apa sih yang dari foto-foto yang Bapak Ibu pilih? Apa sih foto mana yang benar-benar Bapak Ibu tuh menggambarkan orang yang pingin Bapak Ibu menjadi gitu. Pingin punya kekuatan seperti orang itu, pingin punya kemampuan, pingin punya sifat. Udah dapat? Gampang nih kayaknya nih. Milihnya. Milih satu aja. Gimana Bapak Ibu? Udah? Jangan lupa ditulis apa aja yang positif-positifnya. Apa yang Bapak Ibu lihat, terus apa yang Bapak Ibu detailnya, figurnya, apa yang terjadi, apa yang mau ditambahkan. Sudah dapat Bapak Ibu? Oke. Ya, Bu Ambar udah. Ada lagi yang udah dapat? Sudah selesai semua? Udah ya? Atau belum semua ya? Oke. Kalau udah bisa dikasih tanda. Itu jadi pilih kartu Ibu, Bapak, kartu mana yang menurut Bapak Ibu adalah kartu yang melambangkan kekuatan atau sifat yang Bapak Ibu ingin punya di dalam diri Bapak dan Ibu. Dan tulis sifatnya apa, positifnya apa itu di kartu tersebut. Di kertas kosong, tadi kan ada kertas kosong. Saya mohon ini tetap dipegang karena kartu yang kedua ini akan tetap dipakai sampai akhir nanti. Ada lagi? Udah ya? Sudah selesai Bapak Ibu? Udah? Udah? Udah semua ya? Udah ya?
Oke. Udah ya semua ya. Oke. Jadi ini sih sebenarnya kunci udah dicatat ya Bapak Ibu ya. Ada yang mau share apa yang didapat? Ada Bapak Ibu yang mau share apa yang kartunya yang didapat? Caring dan ada. Ada yang mau share? Bapak Ibu? Saya. Ya boleh. Gimana Kak Jai? Ya. Apa yang pingin didapat? Punya. Kak Jai mah udah oke lah semuanya. Sama belajar. Sama kok. Iya, saya pakai TCG, Bungtum saya dipinjam sama teman. Iya. Jadi dapat kartu ini, loan, hal-hal positifnya yang memang sudah ada di saya itu. Enggak, yang pingin Kak Jai dapat tapi Kak Jai. Pinginnya ya? Oh ya, oke kalau gitu. Nah sekalian tadi udah dapat sebetulnya. Yang pingin saya dapat itu, saya itu ini. Kalau di gambar ini di taman bermain itu kan ada banyak wahana permainan ya. Saya itu tipe orang yang suka menikmati proses, suka menikmati diri sendiri, suka belajar, tapi sering saya itu punya ketakutan untuk pindah tempat permainan. Yang paling menakutkan buat saya adalah permainan yang ini loh, yang kalau ada gantungan anak-anak bisa gantung terus kepalanya bisa balik ke bawah itu. Saya sampai sekarang tuh masih takut kalau naik itu. Jadi saya Kak Jai pingin ya. Yang paling pingin adalah saya tuh lagi nantang diri saya untuk berani untuk mencoba hal baru yang katanya Fani tadi adrenalin rush. Saya tuh suka yang kayak gini, berayun, tenang, menikmati harmoni. Jadi saya perlu belajar lebih, agak gahar sedikit, walaupun saya udah tampak sangar wajah saya, tapi hati saya rindu, wajah rimbu, hati rindu. Kurang sangar. Ya itu sih yang pingin saya belajar. Oke. Nantang diri, menantang belajar hal diri baru. sendiri. Oke. Makasih. Thank you Kak Jai. Ada lagi Bapak Sama-sama. Ibu yang ingin sharing? Bu Eli kayaknya. Bu Eli gimana Bu? Bu Eli boleh di unmute dulu Bu Eli. Unmute dulu. Di unmute Bu. Oke, unmute. Gimana Bu? Ngambil ini. Oke. Yang positifnya saya ingin seperti nenek ini. Dia enjoy walaupun udah tua ya. Pakai pipinya masih merah, kacamata polanya, dia masih pakai shawl merah ya. Iya. Dan minum es krim. Saya pikir itu yogurt ya. Nah, saya mau ke merah itu dan happy itu. Gitu. Pingin happy ya Bu? Ya maksudnya dia pengen enjoy aja. Enjoy, oke. Happy dan enjoy. Oke. Kan ada lagi Bu? Nikmatin makanannya. Gitu. Oke. Makasih. Ya thank you Bu. Yuk. Ada lagi yang mau sharing? Tadi yang raise hand ada Bu Dwi. Ya, gimana Bu Dwi? Halo Bu Dwi. Ya, boleh di-unmute dulu Bu Dwi. Oke. Ya. Kalau saya tadi pilihnya pertama, waktu yang kartu yang disuruh milih pertama itu saya lihatnya langsung, mata saya langsung jerot gitu ya ke ini. Bahasanya jerot. Maaf, biasa orang Malang ya. Langsung ke anak kecil itu, gitu. Ya itulah saya melihat diri saya kayak gitu ya. Jadi kayak main-main gitu ya. Terus habis itu begitu lihat ada tantangan yang gede gitu kaget gitu kan. Tadinya kelihatan kecil, dideketi kok gede gitu, kaget gitu ya. Terus logat ngalam. Terus habis itu kartu kedua saya langsung ke ini. Kan tadi pertanyaannya kalau lihat orang lain pengennya
kayak orang itu gimana. Jadi profil yang idola mungkin ya. Iya. Nah, itu anjing gitu yang ngambil bola. Anjing yang ngambil bola. Itu kayak itu. Jadi kalau ada tantangan langsung diambil gitu ya. Nah, itu. Jadi tantangan itu jadi kayak Mbak Fani tadi ya, kan nggak suka yang nggak mau yang rush adrenalin gitu kan. Nah, saya itu kayak gitu sebetulnya. Ya. Jadi kalau ada yang adrenalin langsung berhenti, stop. Nah, sudah nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi itu harus dihadapi kan. Ya. Ya memang jalan sih, tapi ya kayak gitulah. Up and down gitu ya. Terus habis itu pengennya tuh kayak anjing itu diambil terus dibuat, pasti anjing itu akan membuat apa itu namanya, bola itu diambil terus dikasihkan ke yang lempar itu tadi. Terus dia minta dilempar lagi. Nah, pinginnya kayak gitu. Iya, gitu aja. Iya. Thank you, Bu. Iya. Dwi. Ada lagi yang mau Saya sharing? boleh, Bu? Boleh Saya dong. boleh, Bu. Boleh, Bu, ya? Boleh. Gimana? Oke. Untuk yang pertama, tadi saya mengambil kartu yang stuck ya, Bu, ya, yang gambarnya kayak mur yang tidak masuk kepada tempatnya, ya gitu ya. Jadi saya merasa kemampuan saya pergunakan, di sisi lain saya sudah ya bersyukurlah saya seperti ini, di sisi lain saya ada semacam tantangan. Sebetulnya saya bisa lebih baik ya, tapi kondisi membuat saya ya udah dengan usia sesaat ini saya lebih mendahulukan untuk anak dan untuk suami gitu loh. Jadi saya harus bisa mengatur diri saya gitu loh. Kemudian saya mengambil gambar yang payung yang berbeda ya. Jadi saya ingin menjadi orang yang berbeda tetapi berpengaruh. Karena di situ berbeda dengan yang lain dengan penuh keyakinan, lainnya payungnya hitam tapi payung saya berbunga bercorak ya. Tetapi di situ menunjukkan saya justru memiliki suatu kekuatan yang lebih dibanding yang lain kan, lebarnya payung itu lebih lebar daripada yang lain-lain itu loh yang saya inginkan, yang saya angankan gitu loh. Itu aja. Thank you Bu Tita. Sekarang thank you. Senang banget dengan sharingnya. Jadi sekarang kita ke slide berikutnya ya Bu. Nah sebenarnya jadi ini yang selalu saya dapat, kita itu tidak bisa memberikan apapun yang kita tidak punya, itu teorinya kan. Sama dengan pujian, kita nggak bisa memberikan pujian kalau kita itu nggak pernah nggak punya itu di dalam diri kita sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang kita itu orang yang dia itu orang yang kuat gitu. Saya ingin jadi orang yang kuat. Soalnya kalau kita nggak kuat, kita nggak mungkin mengatakan itu. Kita nggak akan mungkin bisa karena kita nggak tahu rasanya kuat. Terus abis itu slide berikutnya. Nah, kalau dibaca kembali nih, seperti tadi nih Ibu yang adrenalin, yang pengen punya adrenalin kayak Fani, Kak Jai gitu ya. Sebenarnya ya udah punya, udah dilakuin juga. Cuman kan sering banget hal yang itu tidak terlihat karena dibandingin dengan orang lain. Jadi yang kita punya itu yang tadi ditulis itu udah punya lah. Kak Jai itu buktinya bisa sampai sekarang, jadi sekarang seperti ini. Terus Fani tiba-tiba berhenti ngobrol dan bicara kemana-mana. Terus tadi Ibu siapa yang pengen jadi kayak anjing itu di tengah, nah ada berapa orang di sini, ada 69 orang itu, 68 orangan gitu, Ibu berani ngomong dan itu kan menurut saya juga itu kan ini adrenalin ya. Jadi sebenarnya apapun yang kita tulis dan kita ucapkan ke orang lain itu sudah ada di diri kita. Karena kita nggak pernah bisa ngasih apa yang kita tidak punya. Itu sih teori yang paling gampang. Jadi dari 5 tahun saya dampingin leadership untuk orang-orang yang dapatkan goals-nya, apapun yang mereka katakan, mereka bilang tidak mampu, sama seperti Bapak Ibu ngomong tidak mampu, itu ada sebenarnya, sudah ada. Benar-benar sudah ada. Jadi coba dibaca lagi positifnya. Terus slide berikutnya. Ya itu dia. Sering banget ya nggak kita sadarin. Karena kita tuh nggak mungkin bisa bilang kita pingin kuat kalau kita sendiri nggak tahu apa itu kuat. Berarti kuat itu udah ada di diri kita.
kita nggak mungkin bilang kita pingin banget enjoy kalau kita sendiri tuh nggak tahu artinya enjoy. Pasti enjoy itu sebenarnya ada yang ada aja di dalam diri kita gitu. Semuanya ada. Nah, tapi ada halangan-halangan nih yang sering banget kita lakuin di diri kita yang membuat kita tidak bisa melihat hal-hal itu. Yuk, Kak Mbak Mariati. Nah, biasanya sekarang saya minta tungkat di facing down, word card-nya, terus pilih salah satu. Mungkin itu ada jawabannya kenapa. Apa yang membatasi Bapak Ibu untuk melihat? Ini ada 1, 2, 3, 4. Yang udah punya kartu ambil sendiri atau lihat dari sini? Dari sini aja coba. Dari sini aja. Oh, dari sini aja. Berarti Bapak Ibu boleh pilih satu nomor. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Boleh drop di kolom chat gitu ya. Jangan mendustai diri sendiri. Jadi kalau udah pilih nomor 1 gitu kan. Sampai nanti dibuka gitu kan. Iya, jangan mendustai diri sendiri. Oke. Boleh. Kalau udah semua. Oke, nomor 4, nomor 3 gitu ya, dan nomor 2. Tidak bisa lihat lagi. Oke. Apa lagi? 3. Ya. Oke, sip. Ya? Iya, udah nulis semua nih ya. Kita buka aja. Kita akan buka gitu ya, apa sebenarnya hal yang membatasi gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang menampilkan hal positif itu. Iya. Dan jeng-jreng. Ini dia. Tadi siapa yang pilih nomor 1? Nah, berarti yang membatasi diri sendiri adalah choice B. Lim, alasan ya Lim. Oh, Lim nomor 3. Yang nomor 2 choice, yang nomor 3 excuses, yang nomor 4 adalah pay. Bu Margaret. Jadi udah tahu ya sekarang sebenarnya sudah ada di diri sendiri dan jreng-jreng. Itu dia. Bu Margaret kena ya, Bu. Itu. Jadi itu dulu sakit jadi itu kemudian ada yang mau sharing setelah jreng-jreng ini atau cucol dikit lah boleh lah ya sebentar cucol boleh. Tadi Bu Karina lihat siapa yang wajahnya paling ekspresif gitu ya. Saya sih sebenarnya pengen tahu ke Bu Margaret. Oh. Puas gitu rasanya. Puas. Gimana ya? Boleh, ayo puas sekali. Ya. Iya. Puas-puasin Bu Karina. Nih, gimana? Mumpung ada fasilitator malam hari ini. Oke, teman-teman. Selamat malam, salam kenal buat teman-teman yang baru. Ya ginilah kalau main sama points of view ya sukanya tampar-tampar sendiri gitu, nggak perlu fasilitatornya yang nampar. Oke, kartu saya nomor 2, teman-teman Bapak Ibu, pilihannya adalah choice. Ya juga sih, saya tuh langsung kayak ya. Oke, maksudnya dalam arti di kartu kedua hal-hal yang saya idamkan gitu kan, yang saya pengen punya gitu. Dan ternyata setelah Bu Karina bilang itu ada dalam diri. Iya, itu ada di dalam diri saya gitu. Dan saya semakin diteguhkan dengan kata choice. Ya udah, kamu udah punya pilihannya, kamu nunggu apa lagi gitu kan. Jadi akhirnya negur diri sendiri gitu kan. Nah, pilihan itu loh, kamu sadar ada dalam dirimu, tapi kamu dengan sengaja tidak memilih atau bahkan mengabaikan.
kartu kuning dengan banyak alasan seperti itu. Jadi terima kasih loh Bu Karina. Soalnya Ya, ini tegurannya Mama Marisa. soalnya ini kan kita bersama-sama ya, Bu. Seperti itu. Ya. Thank you, Bu. Sharingnya. Terus Bu Dwi mau nanya ya? Mau nanya apa, Bu? Iya, saya mau nanya. Ini kan Ya. kayak begini nih, kan model kayak begini. Itu kan saya baru pertama gitu. Karena tadi kartunya ditutup ya semua. Terus kita suruh milih gitu. Saya langsung itu tadi sekali lagi jerot lagi. Sorry, maaf malah. Iya, langsung mata itu langsung ke 4 gitu. Saya nggak ngerti kan apa di balik kartu itu, kita nggak tahu apa gitu. Nah, terus setelah dibuka ini ya jerot manis. Nah itu ada satu kata lagi yang di situ menurut saya itu pas juga buat saya. Itu gimana dong kalau pas kayak gitu? Nah, saya juga nggak ngerti itu ketawa, saya sering begitu. Iya. Selalu Lah malah. iya. Nah maka saya lihatnya itu malah ketawanya itu 2 kartu gitu loh. Kok itu juga? Mestinya saya ada pilih 2 dong. Iya gitu, kayak gitu. Itu jadi gimana nih? Yang pertama Ibu pilih yang mana? Yang Iya keempat? kan keempat, iya kan itu pin, iya. Tadinya mau Dina itu gimana? Emang iya. Berarti itu Emang yang iya. paling mungkin, Bu. Iya, mungkin paling dominan ya? Iya mungkin, itu yang paling dominan. Ya, Itu paling dominan yang sering menghalangin. Yang Iya. satu lagi yang keduanya mungkin. Iya, banyak excuse. Ampun deh, ketahuan. Bener deh, jujur excuse itu. Parah itu, saya suka marah kadang-kadang itu. Marah pada diri sendiri. Maksudnya. Iya, itu. Iya, Lagi iya, Bu Dwi? iya. Cukup sekian. Iya, Thank cuman you itu Bu aja. Dwi Iya, sharingnya. makasih. Iya. Ada lagi yang mau sharing? Yang mendapatkan kartunya, Bapak Ibu, ada yang mau sharing? Saya deh Kakak Karina sekali lagi Iya boleh deh, ya? boleh. Untuk Fani apa sih enggak? Karena kok kayaknya belum ada yang sharing ngambil kartu yang sama kayak saya. Jadi saya tadi karena saya pilih nomor 1 yang tiada dusta itu, saya dapatnya Just Be. Kan? Di awal-awal sama serupa kayak Bu Dwi juga gitu kan. Just Be. Apa ya? Sampai saya buka-buka, saya pikir-pikir lagi. Saya buka kartu buku TCG gitu kan. Jadi apa ya? Saya mau jadi apa gitu. Jadi kembali lagi si controlling itu tadi menguasai gitu. Sampai semuanya pada ngomong gitu kan. Udah nggak usah banyak alasan, pilihan ada di depanmu kayak sharingnya Margaret tadi. Di situ saya merasa yang kayak iya udah sih Van, jadiin aja. Kamu di kartu pertama kamu bilang kamu mau adrenaline rush kan, kamu mau lompat kan. Dan di kartu kedua kamu mau enjoy the water gitu kan. Kamu mau enjoy berada di dalam itu dengan biasa dengan adrenalin, ya udah jadiin aja. Jadi ya itu yang membatasi adalah ya udah jangan kebanyakan alasan, jangan kebanyakan bingung memilih, jangan menimbang-nimbang rasa sakit, tapi jadikan aja. Thank you, Fani. Kak Lim cukup meneguhkan. Jadikan L3 Kak Fani. Ya wis, saya juga gak ada alasan untuk nggak beli tiket. Nah kan, oke. Thank you. Sekarang kita akan ke satu apa sih pertanyaan yang sering muncul yang di kita, tapi sama seperti tadi pilih aja 1, 2, 3, 4 yang di sini. Apa sih pertanyaan sering muncul yang buat kita tuh ngalangin itu gitu menghalangin sisi positif tadi untuk dapat muncul di diri kita. Oke, silakan pilih 1, 2, 3 atau 4. Nah, wah ini Siska udah siap-siap jerot lagi pertanyaannya. Wah, Lim ambil facing down sendiri. Dia nggak mantep kalau nggak ambil sendiri.
Nah, apa yang menahanmu? Iya. Silahkan jawab sendiri ya, Lim. Tidak ada dusta di antara kita, Lim. Oke, Fani, pilih angka 3 for L3. Oh. Oke, udah semua? Oke, sudah? Udah? Oke, kita buka ya. Kita buka. Dan ini dia pertanyaannya. Oke, siapa yang tadi pilih nomor 1? What abilities can I make use of? Yang dapat kartu nomor 2, what opportunities, peluang apa yang sedang mengetuk pintu saya? Oke, kartu yang ketiga, apakah ini waktunya untuk mengundang ke dalam kehidupan saya? Dan kartu yang keempat, what is it time to part home? Oke. Gimana Nah, Bapak Ibu? Ada yang mau sharing? Bu Nunun nih kayaknya. Wah, Bu Nunun Udah gimana resen. Bu? Gimana Bu Nunun? Saya tadi milih kartu nomor 1 ya. Kemampuan apa yang bisa saya manfaatkan? Banyak sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya banyak yang kemampuan yang bisa saya manfaatkan untuk menjadi orang yang positif yang saya inginkan tadi, gitu ya. Sebenarnya. Dan itu saya miliki gitu saat ini. Tapi ini karena tadi ada kartu yang ketiga tadi yang sebelum kartu kata itu yang saya pilihnya justru dapatnya excuse, terlalu banyak alasan gitu ya. Tadi seperti si kupu-kupu terlalu kecil, pengennya yang besar-besar. Padahal kalau saya juga kaitkan lagi dengan kartu saya yang hal positif yang saya inginkan, jadi orang positif seperti yang saya inginkan, sebenarnya hal kecil-kecil aja bisa saya lakukan kok, gitu ya. Seperti kan ibu ini cuman sekedar mungkin ngasih remahan nasi atau remahan roti, burung-burung datang kok, gitu ya. Ya sebenarnya saya punya kemampuan banyak, yang penting saya nggak usah terlalu muluk-muluk kali ya, mau yang besar-besar, yang kecil-kecil aja dulu, jangan ada alasan mau yang besar gitu, yang kecil aja. Dan kemampuan itu banyak saya punya gitu. Iya, Itu sih. oke. Iya, nggak boleh pakai alasan ya Bu Nun. Iya, nggak usah Makasih, pakai Bu. alasan punya kok. Gitu. Oke, ada lagi yang mau sharing? Bu Ambar mungkin? Oh iya, Bu Ambar, boleh. Terima kasih. Pengalaman pertama ngikutin. Ini makanya saya diem karena sedang meraba-raba. Ini Gimana, saya Bu? berada di mana gitu. Iya. Gimana, Jadi Bu? kalau menurut saya tadi kan milih nomor 1 ya. Jadi kemampuan apa yang belum termanfaatkan gitu ya. Iya. Nah, saya mungkin untuk leadership untuk diri saya sendiri itu sudah lewat waktu gitu karena usia saya udah di atas 60, tapi saya sekarang jadi trainer di lembaga administrasi negara yang memang banyak berhubungan dengan calon-calon pejabat tinggi gitu. Nah, kadang-kadang memang gemes karena mereka mengikuti pelatihan leadership, tapi kok tidak dimaksimalkan potensinya gitu. Jadi hanya sekedar melewati saja. Nah, kadang-kadang saya juga ingin gitu sebagai coach membantu mereka supaya mengeksplor potensi mereka. Tapi kadang-kadang itu tadi karena mungkin perasaan saya juga mereka merasa masih pejabat gitu ya. Jadi kalau misalnya saya beri masukan kadang-kadang juga itu kan pejabat zaman dulu nggak laku gitu, jadi pengalamannya mungkin nggak sesuai karena saya baby boomer, mereka milenial gitu ya. Nah itu barangkali sebetulnya banyak kemampuan saya yang bisa saya tularkan, makanya saya tadi milih gambar yang leadership itu, memang saya punya
cita-cita bahwa selama saya bisa mengabdi sebagai senior trainer itu, saya bisa menginspirasi mereka supaya lebih mengasah leadership-nya. Itu pengalaman saya. Tapi saya sambil belajar ini, mungkin nanti bisa saya manfaatkan. Ya, terima kasih. Tadi sifatnya apa Bu yang yang menghalangi tadi apa Bu? Ability. Jadi maksudnya ya sudahlah, mereka nggak mau dengar saya gitu. Jadi karena gap ya, perbedaan generasi gitu, yang kadang-kadang kalau saya menceritakan pengalaman saya ketika saya memimpin suatu unit kerja misalnya, itu mereka nganggapnya itu kan dulu gitu. Jadi saya memang berhadapan dengan pemimpin-pemimpin dari generasi milenial, maka malam hari ini saya beruntung karena tahu sesungguhnya yang diinginkan oleh kaum milenial sebagai leader itu seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Ya, ada lagi yang mau sharing? Bapak Ibu? Ada lagi? Enggak ada? Iya. Siapa nih? Pak Agung mau menyanyikan akrostiknya? Wah. Boleh nih. Boleh. Selama ini kan kita cuma baca tulisan ya. Gimana? Ini Pak Agung ini keren banget. Dia bisa nulisin akrostiknya dan itu jadi insight-nya. Merupakan insight-nya Pak Agung nih. Boleh Pak? Open mic. Halo Pak Agung. Pak Agungnya diem. Belum mau. Ada yang mau lagi sharing? Satu lagi boleh, silakan. Saya boleh. Boleh. Silakan. Boleh, silakan. Yang pertama tadi itu saya dapat tulisannya adalah masalah leadership dan pertanyaannya adalah how do people see me. Menurut saya ini mengenanya karena kadang tuh saya megang 8 orang dan hampir 80%-nya usianya lebih tua daripada saya. Dan itu cukup challenging. Challenging artinya gini loh, sisi lain kadang saya kalau terlalu keras takut dibilang nggak sopan, kalau saya terlalu lunak dibilang kayak kurang tegas, kalau ya sih serba salah gitu ya. Terus kalau terlalu ngomong juga kayak gurui nanti, kalau saya diemin juga nanti juga ada yang nggak ngerti. Jadi kondisi-kondisi begitu tuh yang di tema hari ini Mbak Karina tuh sesuai ya. Artinya kadang kita melihat diri kita tuh nggak mampu ya. Seperti kayak contoh saya memanage tim yang usianya ya 80% lebih tua daripada saya, tapi saya yakin Tuhan nggak ngasih itu amanah itu ke saya atau atasan itu kasih amanah ke saya kalau saya memang dinilai nggak mampu gitu. Jadi mungkin mereka ngeliat mampu tapi saya ngeliatnya nggak mampu gitu. Padahal saya tinggal menemukan kemampuan saya itu gitu. Dan ada ya kadang-kadang saya takut orang ngeliat diri saya itu gimana. Saya takut dibilang terlalu arogan, saya takut dibilang kurang ajar gimana karena menghadapi orang lebih tua. Padahal nggak begitu gitu ya. Selama kita punya cara dan purpose yang memang tujuannya untuk kebaikan, untuk mendevelop tim sama selaku teamwork kita, harusnya sih nggak jadi masalah. Itu sih Mbak Karina. Oke, terima kasih Pak Eko. Sukses ya, iya. Bisa dimengerti perasaannya. Jadi udah itu sebenarnya sih itu ya. Jadi udah dapat semuanya kan di sini. Terus slide terakhir apa ya kayaknya. Nah, jadi kalau saya sih sebenarnya seneng banget nih promosi ini juga. Tapi enggak, sebenarnya saya seneng banget dari point of view karena setiap kali saya punya menemukan hal ini biasanya saya kembali lagi tuh saya buka kartu. Kalau di sini kan bisa buka lagi catatannya apa sih gitu sebenarnya gitu. Dan terus terang makanya berniat banget ikutin sampai L3, kita kalau punya duit ke L4 itu karena benar-benar saya nemuin cara yang paling gampang ketika saya punya masalah nggak percaya sama diri saya, nggak percaya sama kemampuan saya. Jadi buka lagi, tulis lagi, terus saya kembali lagi ke pertanyaan pertama, terus ikutin lagi alurnya seperti itu. Jadi sampai sekarang saya jarang ke motivator, jadi bisa mengurangi biaya motivator. Tapi juga berguna buat teman-teman juga sih, misalnya sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya gitu sih.
Jadi itu sih ininya, mudah-mudahan yang saya berikan hari ini, sharing saya bisa dipakai juga sama Bapak Ibu sekalian yang ada di sini gitu. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan dalam 1 kali 24 jam, 1 kali 7 hari? Kalau Lim aku tahu langsung membayarkan semuanya. Sama Fani aku tahu juga. Sama 1 kali 30 hari. Lim dan Fani kayaknya aku tahu deh. Ya, Pak, itu ya Bu Mariati. Oke. Iya Jadi kan? dari proses keseluruhan tadi gitu ya, insight apa sih yang sebenarnya udah didapatkan gitu ya? Dan kemudian dari situ kalau kita cuman berhenti sampai di insight aja, ini nggak mentransformasi diri gitu ya. Nah, justru ini adalah bagian yang paling penting gitu ya, di bagian akhir bahwa kita merealisasikan kalau kita udah dapat insight-nya, terus kita mau ngapain nih? Nah, 1 kali 24 jam kita mau ngapain? Lalu kemudian 1 minggu, dan kemudian 1 bulan. Oke. Nah, Bapak Ibu boleh tuliskan paling nggak 1 kali 24 jam. Kabarnya kalau cukup banyak orang yang tahu, cukup banyak orang yang mendoakan, itu cepat terrealisasi gitu kan. Benar. Nah, sekaligus kita juga bikin komitmen di hadapan banyak orang gitu ya. Iya. Ditulis Oke. nanti ya, ditulis. Boleh 1 kali 24 jam. Pastikan doing-nya ini yang konkret sifatnya itu ya. Jadi bukan abstrak. Nih. Oh, Siska mau Kopdar. kopdar di Malang. Mau 1 kali 24 jam atau 1 minggu ke depan? Ini udah dicolek-colek sama Siska nih ya. Ini dalam rangka apa? Penggalangan dana? Iya, L3. Oh, bahkan mencari Kak Jai. Oke. Oke, Ini udah ada nih. Wow. Iya, tulis. Hosting game party, bereskan laporan. Beresin laporan, beneran. Menguntai senyum. Cari Amel. Cari Amel. Ada lagi, Bapak Ibu? Kalau bisa ditulis. Mungkin bisa aku bacain ya, Bu Karina. Iya, Ada iya. yang dari Bu Mar. Itu mau beresin laporan. Kak Jai bikin coaching game party. Wow. Perasaan Kak Jai coaching game party ini udah berapa ratusan kali ya. Terus Margaret bangun pagi menguntai senyum. Duh, bisa pagi fotoin ya, Red. Oke. Lalu kemudian Bu Sipora cari Amel. Lalu kemudian latihan coaching lebih detail, lebih dalam. Oke, Fani jogging pagi. Oke, lalu ada Bu Ambar jadi coach yang baik. Oke, sip. Coach yang baik itu kayak apa, Bu? Nah, itu boleh dispesifikan. Doing perfectly this opportunity. Oke, thank you Pak Usin. Pak Eko, morning, smile, and say what can I do to my team. Oke, Bu Karin, jalan subuh. Oke. Wah, ini banyak yang mau jalan pagi nih besoknya. Iya. Wow, Bu Karin dapat hadiah dari Pak Agung nih. Iya, udah baca tadi. Senang banget makanya. Oke. Oke, nih ada yang mau telepon Mbak Rina. Wow, susah. Oke. Sip, ini banyak banget nih Bu Mbak Karin nih. Iya. Oke. Oke, sip. Luar biasa. Oke, Bu Karin. Amin. Jadi udah ya penutupan itu aja kalau saya sih sebenarnya buat yang belum mengenal point of view saya nggak menjual tapi sebenarnya saya mengajak karena itu berguna banget seperti tadi itu bergunanya untuk seumur hidup pelajarannya bagus karena itu juga gampang dipelajari terus bisa dipakai untuk kegiatan apa aja itu sih dan buat teman-teman yang Bapak Ibu yang sudah mempunyai kartu setiap kali ngerasa punya hambatan ingat saya ya. Itu aja. Baca buku
lagi. Ingatnya ya Bu Karina. Bukan Mau ingatnya nanya points of untuk view. mendapatkan kartu itu di Tadi mana ya, Kak saya Mbak? ingat point of view gitu maksudnya. Ya. Gimana Bu Ambar? Untuk mendapatkan kartu itu di mana? Download atau linknya? Atau bagaimana? Atau membeli satu set perangkat? Iya, ada Bu. Nanti Bu Ambar akan kami kontak gitu ya Bu Ambar untuk Ya. informasi lebih lanjut. Oke, thank you Bu Ambar. Itu aja. Sama-sama. Itu aja dari saya, Bu. Makasih semua Bapak Ibu, teman-teman. Makasih Mbak Karina. Kita kasih aplaus virtual dong buat Bu Karina. Luar biasa malam hari ini gitu ya. Luar biasa banget Bu Karina. Thank you. Oke, jadi mengingatkan kita dan benar-benar reveal sesuatu hal yang positif dalam diri kita, menemukan sesuatu hal yang baru, dan harapannya besok kita bangun pagi dengan semangat yang baru dan melakukan 1x24 jam doing yang sudah kita bikin hari ini ya. Dan nggak terasa kita sudah selama 1,5 jam bersama gitu ya, dan menarik banget sesinya malam hari ini. Dan nantikan kami di setiap hari Rabu malam kita akan ada topik-topik yang berbeda, dan teman-teman yang belum bergabung dalam Tribe Points of View Indonesia, kami mengundang Anda untuk bisa segera bergabung di Points of View Indonesia. Dan bagaimana bisa bergabung? Gampang, Anda tinggal kontak di Points of View Official. Mbak Putri akan membantu Anda untuk menunjukkan jalan ke arah jalan yang benar gitu ya. Jadi supaya nggak kesasar ini harus kemana, tenang aja, nanti Mbak Putri akan membantu Anda semua. Baik teman-teman, terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini, dan khusus untuk anggota Tribe, jangan lewatkan tanggal 13 betul ya Kak Jai? Kita akan ada Points of View Talk khusus benefit untuk anggota Points of View Tribe, dan kita akan bicara apa Kak Jai? Karena ini Mas Ganteng ini nanti akan jadi fasilitatornya. Ya, kita mau ngomongin tentang paus, teman-teman. Khususnya lagu paus. Ternyata menarik ya kalau diperdalam. Dengan dengerin aja, kita bisa langsung masuk deep ke prosesnya. Nah, yuk kita sama-sama belajar ya, tanggal 13. Jadi nggak sembarangan pilih lagu ya Kak Jai ya? Betul. Oke, nah dapatkan tips-tipsnya nanti di minggu depan, karena Kak Jai juga akan membawa pasukannya dari Tribe Indonesia Timur. Oke, ada siapa Kak Jai? Ada Bu psikolog nih, Bu Astrid Wiratna, dan satu lagi seorang motivator, Kak W Cahyo. Mereka dalam-dalam banget kalau ngepaus. Siapa yang nggak kenal mereka ya? Iya. Oke, ya itu Bapak Ibu nantikan untuk link pendaftarannya nanti di Points of View Talk yang akan hadir di minggu depan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kebersamaannya malam hari ini, dan sampai jumpa lagi di Rabu mendatang dan Jumat minggu depan. See you. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Karin, Mbak Karin, Mbak Marianti. Mbak Fani, udah lama nggak ketemu Mbak Fani. Dadah. Terima kasih. Fani. Keren Bu Karina. Thank you Kak Jai. Ya, udah bagus, udah cocok ke level 3. Asik. Semangat kakaknya. Mbak Fani level 3. Pak Lim, oke. Fani, ketemu ya di Bali. Salam buat yang baru gabung, terus join. Ya. Ketemu di sana ya Bu Nunun. Iya, kali terakhir gitu ya. Boleh. Nanti saya udah ke sana, kalau Pak Lim nggak ada. Saya harus memastikan dulu Pak Lim ada. Sudah digenapi. Tuh Kak Margaret sudah senyum. Sudah Bu Nunun, oke. Parameternya Bu Margaret udah senyum. Oke. Keren. Oke deh.